Setelah kita breakdown episode 1 dari series Monarch Legacy of Monster, waktunya kita lanjutkan breakdown untuk series ini pada episode kedua. Untuk kalian yang belum nonton, bisa tonton di Apple TV Plus ya, agar bisa merasakan cinema experience-nya sendiri. Tanpa berlama-lama, so universe, let's talk about it. Series ini dibuka dengan adegan Li Xiao yang masih muda dan harus menghadap ke kepala militer dengan timeline tahun 1952 di kota Manila. Di sini, Li dipanggil karena telah menghajar beberapa orang di sebuah bar karena mereka melakukan pelecehan kepada wanita yang ada di bar tersebut. Ternyata setelah ditanyai oleh kepala militer, Li diberikan sebuah misi khusus untuk mengawal seorang ilmuwan Jepang. Dan di misi ini bukanlah misi sembarangan, karena sebelumnya telah membuat gugur satu prajurit. Li diharuskan untuk mengawasi dan memberikan laporan kepada kepala militer tersebut. Setting lokasi kini berada di pelabuhan Mindanao, di mana Li sedang mencari seorang ilmuwan Jepang yang dimaksud. Ternyata tidak lama muncul seorang wanita Jepang random yang ternyata dialah ilmuwan yang dimaksud untuk dijaga oleh Li. Dan dia adalah Keiko Miura. Misi berlanjut, kini Keiko dan Li berada di sebuah mobil untuk menuju ke suatu tempat dan opening. Kembali ke timeline 2015, tepatnya di kota Tokyo yang memperlihatkan Kentaro yang sedang termenung dan ditelepon oleh seseorang. Saat Kentaro bangun, dia menatap tas berlogo Monarch milik ayahnya. Kentaro pun segera berangkat untuk bekerja. Namun di perjalanan, dia mengurungkan niatnya untuk masuk kerja dan lebih memilih untuk ke kantor ayahnya terlebih dahulu. Di sini, Kentaro melihat foto dirinya serta keluarganya waktu kecil bersama dengan ayahnya. Dan tiba-tiba dia mengamuk membanting berbagai barang di tempat tersebut. Pada saat dia menarik sebuah gagang lemari, lemari tersebut tidak bisa ditarik. Dan Kentaro langsung mengambil kunci yang diberikan oleh Kate sebelumnya. Pada saat dia membuka lemari tersebut, ternyata salah satu isi lemari tersebut ada sebuah dokumen dengan sampul berlogo Monarch. Kentaro pun membuka dokumennya dan melihat profil dari Li Xiao, yaitu teman lama dari nenek dan kakeknya. Dan di sana dia juga mendapatkan sebuah pita video dari tahun 1952 yang bertuliskan Filipina. Kembali ke timeline 1952 dan masih di Filipina. Keiko dan Li di sini sedang bersiap untuk melakukan misi mereka yang ternyata di tengah persiapan tersebut mereka mendengar adanya suara yang aneh. Li pun mencari tahu hal tersebut dan ternyata mereka menemukan seorang pria yang dia adalah Bill Randa yang sedang merekam. Di sini, Bill terkejut karena dia bertemu dengan mereka berdua. Li yang waspada pun dengan kehadiran Bill ingin menembak Bill. Namun Bill menjelaskan jika dia adalah seorang veteran angkatan laut dan sedang mencari sesuatu. Dan dia kini menjadi seorang kriptozoologis, yaitu seseorang yang mempelajari keberadaan makhluk-makhluk mitologi yang entah dia eksis atau tidak. Bill kaget saat dia melihat alat-alat yang dimiliki oleh Li dan Keiko. Dan dia berkata jika mereka sepertinya mencari hal yang sama. Kembali ke timeline 2015 di mana Kate berjalan di jalanan Tokyo. Kate di sini seperti diikuti oleh seseorang. Tidak lama, Kate ditelepon oleh ibunya dan dia mengabari jika dia akan segera pulang ke rumah. Pada saat Kate akan memesan tiket, dia diikuti oleh seseorang. Dan di dalam stasiun tersebut, seorang pria misterius menanyainya. Dan pria ini bernama Tim. Dan Tim mengaku kalau dia bekerja untuk membantu Monarch. Namun dia tidak seberbahaya anggota Monarch lainnya. Tim menjelaskan jika files yang mereka miliki adalah milik mereka. Dan dia ingin Kate mengikutinya. Kate pun mencoba untuk menelepon seseorang terlebih dahulu. Namun pada saat Tim lengah, Kate melemparkan HP yang dia bawa. Karena ketakutan, Kate pun langsung kabur dan keluar dari tempat tersebut. Namun tidak lama, dia berhasil dibawa oleh seorang wanita dengan sebuah mobil. Yang ternyata wanita tersebut adalah teman dari Tim. Tim pun akhirnya masuk ke dalam mobil dan menutup kepala Kate dengan kain hitam yang membuat Kate tidak bisa bernafas. Dan secara tiba-tiba membuatnya teringat dengan event G-Day yang terjadi di San Francisco. Yang dimana Kate akhirnya berontak sehingga membuat mobil yang mereka tumpangi terbalik. Pada akhirnya, Kate berhasil keluar dari mobil dan menuju ke tempat yang aman. Di sisi lain, Kentaro menemui Mei. Di sini dia ingin Mei membantunya untuk mengetahui isi dari pita kaset yang dia temukan. Namun Mei yang suka ngedrama pun menolak hal tersebut dan berkata jika dia pekerja audio bukan film. Dan akhirnya Kentaro pun pulang. Ternyata Mei di sini sedang melihat file yang kemarin mereka buka dan memindahkan file tersebut ke perangkat digital. Di lain tempat, Kate melaporkan kejadian yang dialami oleh polisi. Namun saat polisi tersebut meminta data dirinya, Kate baru ingat jika ia meninggalkan paspor dan tasnya saat diculik oleh Tim dan temannya.
Karena Kate tidak memiliki data diri, dia pun keluar dari kantor polisi. Kembali ke Kentaro. Kentaro di sini pulang ke rumah dan ngobrol dengan ibunya. Ibu Kentaro bertanya apakah dia marah, dan Kentaro kembali bertanya apakah dia tidak marah dengan hal yang telah terjadi. Dan karena mereka berdua sama-sama marah dengan Hiroshi, mereka pun merobek foto-foto lama ayah mereka dengan bahagia. Kembali ke timeline 1952, di sini Bill menceritakan tentang sosok naga yang diceritakan eksis secara turun-temurun, yang mana naga ini menciptakan api di langit, yang mungkin bisa jadi makhluk tersebut adalah naga. Nah, naga tersebut bisa dicari dengan melihat dari jalur radiasi yang sudah dia catat. Lee pun mencemooh Bill dengan berkata, "Jadi kamu berburu naga?" Dan Bill menjawab jika ia sedang mencari kebenaran. Keiko ingin Bill masuk ke dalam misi ini, namun Lee keberatan dan dia mengalah lalu meninggalkan mereka berdua. Di hutan, Keiko menanyai Bill apakah ia pernah melihat naga sebelumnya. Bill menjawab, dia pernah melihat sekali dan naga tersebut dia namai Muto. Bill berkata jika makhluk yang sedang mereka cari ini memiliki sifat seperti burung, yaitu bermigrasi dengan melewati jalan yang sama, sesuai dengan cerita orang-orang lokal. Dan ternyata Keiko juga memiliki catatan dari radiasi yang ada di bukunya. Dan gambar di buku mereka ternyata sama persis. Saat mereka sampai di tujuan, mereka akhirnya melihat adanya sebuah kapal besar, yaitu kapal Leuton. Kembali ke timeline 2015, di mana Kate menuju ke rumah Mei, yang mana saat masuk ke rumah tersebut, dia ditarik oleh Mei yang ternyata tim dan teman wanitanya sedang berada di rumah tersebut. Di sisi lain, Kentaro dan ibunya juga sedang mengobrol. Namun di tengah obrolan mereka, lonceng pintu berbunyi yang ternyata tim dan temannya sedang mendatangi mereka dan meminta file dari Bill Randa. Namun ibu Kentaro yang mengetahui keadaan mereka pun mencoba menghalangi mereka berdua sehingga Kentaro bisa kabur. Ternyata Mei menghubungi untuk bertemu di tempat penjual mie ramen yang lezat. Kembali ke timeline 1952, di mana Bill menjelaskan tentang kapal USS Lawton, yang ternyata kapal ini sebelumnya ada di Pearl Harbor. Mereka berdua pun masuk ke dalam kapal tersebut dan Bill menemukan sebuah kotak kayu bertuliskan Randa, yaitu namanya sendiri. Keiko yang melihat hal tersebut bertanya kepada Bill bahwa Bill pernah ada di kapal ini. Dan Bill menjelaskan jika kapal ini pernah diserang oleh sosok makhluk misterius yang mereka kira itu adalah kapal selam Jepang. Di tempat lain, Bill yang berada di mobil melihat adanya sebuah lingkaran api di langit. Mengingat dengan apa yang diceritakan oleh Bill, dia langsung kembali ke tempat tujuan Bill dan Keiko berada. Kembali ke timeline 2015, di mana Mei dan Kate berada di sebuah mie ramen lezat. Ternyata, Mei mengambil berbagai barang penting miliknya seperti paspor. Dia mengajak Kate untuk segera pergi dari sana dan saat akan keluar, mereka bertemu dengan Kentaro yang berkata, ada seseorang yang mengincar filesnya. Mei mengajak Kate dan segera pergi menemui kenalannya untuk membuat paspor palsu. Namun Kate tidak mau, dan Kentaro berkata jika dia tahu harus kemana mereka sekarang. Kembali ke timeline 1952, di mana Bill dan Keiko melihat adanya benda aneh yang membatu di dalam kapal. Dan secara mengejutkan, mereka melihat adanya sosok mayat manusia yang membatu di balik cairan tersebut. Karena melihat hal yang mengerikan, mereka pun berinisiatif untuk segera keluar. Kembali ke timeline 2015, di mana Kate, Mei, dan Kentaro bertemu dengan Lee Xiao yang sudah tua. Dan mereka pun ngobrol soal bagaimana mereka bisa menuju ke sini. Kentaro berkata jika dia menemukan file ayahnya yang berisikan penampakan monster-monster aneh. Dan kedatangan mereka ke Lee adalah ingin mengetahui keberadaan dari ayah mereka. Mei yang tidak diajak bicara ternyata menemukan sebuah kamera pengawas di dekat pohon. Dan ternyata Lee menjelaskan jika tempat ini adalah tempat milik Monarch. Dan Lee sedang dijaga serta dikawal di sini. Karena dia adalah aset berharga bagi Monarch. Lee menjelaskan kepada mereka jika Monarch pasti akan mengejar mereka dimanapun hingga mendapatkan apa yang mereka cari. Dan Lee memberikan mereka pilihan untuk kabur atau tidak. Kembali ke timeline 1952, di mana Keiko dan Bill akan keluar dari kapal. Namun saat akan keluar, mereka malah dihadang oleh kemunculan monster mengerikan yang mencoba untuk memakan mereka. Bill di sini terjebak. Syukurnya, Lee akhirnya muncul dan memberi pertolongan hingga mereka bertiga berhasil keluar. Akhirnya, rahasia yang selama ini mereka cari perlahan-lahan terjawab, yaitu mereka benar-benar melihat adanya monster naga. Langsung saja kita masuk ke breakdown-nya. Pertama kita akan melihat adanya sebuah bar yang didatangi oleh Lee Xiao versi muda, yang bar ini bertuliskan Bar Bambang.
Kemudian di episode 2, kita juga dijelaskan adanya USS Lawton, yaitu sebuah kapal yang digunakan oleh kapal pasukan Navy Amerika Serikat di dalam universe Monsterverse, dan kapal ini pernah digunakan juga oleh Bill Randa serta pasukannya untuk bertempur di Perang Dunia Kedua. Namun dalam pertempuran, kapal tersebut malah diserang oleh sosok Titan, yaitu Iron Dragon, yang akhirnya dia temukan bersama Keiko di Filipina. Dan kapal yang terlempar sejauh 200 mm ini akan mengingatkan kita dengan kapal yang juga terlempar pada film Godzilla Minus One yang diperlihatkan pada trailernya. Dan hancurnya kapal dari USS Lawton ini juga bisa kita lihat dari salah satu foto yang muncul di dalam film Kong Skull Island. Akhirnya kita diperlihatkan sosok Titan yang berukuran besar dibandingkan di episode sebelumnya. Yang Titan ini bernama Iron Dragon, yang makhluk ini diklasifikasikan sebagai MUTO atau Massive Unidentified Terrestrial Organism. Sean Conrad sebagai supervisor dari visual effect untuk series ini mengungkapkan dalam sebuah wawancara jika Iron Dragon ini terinspirasi dari berbagai makhluk dan juga hewan, seperti sayapnya yang terinspirasi dari sayap dari ikan terbang, lalu rahangnya yang dimiripkan dengan anglerfish, serta bagian bentuk tubuh lainnya yang menyerupai burung serta hiu dan hyena. Sehingga ketika mereka menggabungkan beberapa bagian dari hewan tersebut, akhirnya jadilah Iron Dragon. So, itu tadi adalah breakdown dari Monarch Legacy of Monster episode kedua. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa tuliskan di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to sign out. My name is Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.